Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 25 Juni 2022. Firman Tuhan terambil dalam Matius 6 ayat yang ke-22 dan ke-23. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin memiliki mata kehidupan sama seperti matahari yang mengorbankan dirinya untuk menjadi berkat buat banyak orang dan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apakah kita bisa menjadi matahari? Tentu tidak bisa. Sama dengan istilah bagaimana kita bisa menjadi bintang, ternyata bisa. Menjadi bintang film, bintang pelajar, bintang pendidikan, bintang sebagai seorang ilmuwan. Satu bentuk daripada sebuah keberhasilan. Lalu bagaimana kita bisa menjadi matahari? Menjadi matahari adalah berbicara tentang fungsi. Fungsi matahari adalah banyak sekali. Memberikan vitamin D, menjadi sumber listrik untuk energi matahari, menjadi cahaya yang menerangi, menjadi pengering untuk baju-baju cucian daripada orang tua dan ibu yang ada di rumah, dan bisa membakar lemak, mengurangi depresi, bahkan baik untuk jantung, memberikan kekebalan tubuh, dan juga yang terutama untuk alam, menjaga temperatur bumi agar tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, dan memberikan manfaat buat tumbuhan, hewan, dan kemudian memberikan sumber oksigen karena matahari bereaksi dengan tumbuhan-tumbuhan menghasilkan oksigen untuk kita hirup. Namun yang menarik matahari adalah mengorbankan dirinya sedemikian panas, jadi dirinya terbakar sama seperti lilin untuk mengorbankan dirinya untuk memberkati kita. Lalu apa kait-mengait dengan firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 22 dan 23 yang hubungannya dengan mata? Mata adalah sumber yang membuat hidup kita akan terang seperti matahari atau menjadi gelap gulita. Jadi mata adalah menjadi sumber segala sesuatu. Apa yang firman Tuhan katakan? Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika matamu baik, maka matamu akan menjadi pelita tubuh yang akan menerangi seluruh tubuhmu dan seluruh hidupmu. Dengan demikian sahabat perjalanan, cara kita menggunakan mata. Apakah kita akan menjadi matahari yang membawa terang, membawa sinar, membawa manfaat, atau hidup kita yang membawa kegelapan? Sekalipun mata kita normal, kita bukan tunanetra, kita bukan orang buta, namun hidup kita bisa berada di dalam kegelapan. Tatkala bagaimana? Tatkala apa yang kita lihat hanya masuk untuk diri sendiri dan bukan terpancar keluar. Tatkala seseorang melihat bagaimana saya ingin berjuang menjadi kaya, dia masukkan semuanya untuk diri sendiri. Namun tatkala kekayaan sudah didapat, dia gunakan dengan sebaik-baiknya untuk memberkati orang lain seperti sinar matahari. Tatkala kita punya pendidikan yang tinggi, pendidikan itu apakah buat diri sendiri atau menjadi berkat buat orang lain? Kalau menjadi berkat buat orang lain, maka pendidikan yang kita terima setinggi apapun semata-mata buat kepentingan dan orang lain dimanfaatkan untuk kepentingan kita, maka gelaplah seluruh tubuh kita, gelaplah seluruh hidup kita. Dengan mata kita bisa melihat apa? Dengan apa yang kita lihat kita ingin mencapai seperti apa? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dengan demikian menjaga cara kita memandang, maka itu sangatlah penting. Tatkala kita melihat orang susah, mata kita akan terang benderang atau gelap gulita. Biasanya gelap gulita itu urusan dia, bukan urusan saya. Tapi kalau mata kita terang benderang dengan sinar firman Allah yang menerangi hidup kita, maka kita akan seperti Kristus yang hadir seperti sinar matahari, membawa kelepasan buat mereka yang di penjara,
membawa penghiburan buat mereka yang sedang berduka, membawa keselamatan buat mereka yang sedang tersesat, membawa semangat buat mereka yang sedang putus asa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hidup menjadi berkat, hidup menjadi kutuk, hidup menjadi cahaya, atau hidup yang membawa kegelapan, sangat tergantung bagaimana kita menggunakan mata kita dan bagaimana kita cara melihat dengan mata kita. Tatkala dengan mata kita melihat bahwa seluruh hidup ini adalah anugerah Tuhan yang dianugerahkan kepada kita untuk kita pertanggungjawabkan, maka mata kita menjadi terang benderang. Kita diberkati dan orang lain pun diberkati dengan sudut pandang lewat mata yang kita lihat. Tatkala kita melihat berkat-berkat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, lalu kita bersyukur, ini semua berasal dari Tuhan, sebagian milikku untuk aku nikmati, aku syukuri, aku pakai, namun sebagian yang lainnya bukanlah milikku, itu adalah titipan Tuhan. Maka matamu menjadi mata yang terang benderang dan hidupmu menjadi sinar yang akan memberkati orang lain. Sahabat perjalanan, benarlah firman Tuhan yang firman Tuhan katakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mari sahabat seperjalanan kita untuk mengkoreksi diri. Beberapa hari yang lalu ada orang yang konseling lewat WhatsApp bercerita tentang kakaknya yang hidupnya hanya menekan, datang ke rumah adiknya, pinjam uang tidak bayar. Kalau dia tidak melakukan hal yang tidak menyukakan hati dia membicarakannya, dia menjelek-jelekannya, menghakimannya, menghasut, menggosip, mengfitnah lewat mulutnya. Jadi mulutnya adalah mulut kegelapan. Karena dia melihat segala sesuatu orang tersebut, semua orang itu harus mengalah kepada dia, dan dialah yang merasa paling benar dalam hidup ini. Bagaimana dengan orang yang hidupnya membawa kegelapan? Maka akan menimbulkan sakit hati, akan menimbulkan kepahitan, akan menimbulkan duri-duri yang ada di sekitar kita. Kalau lewat mata kita ada firman Allah yang hadir dalam hidup kita, maka mulut kita menjadi terang yang memberkati. Maka mata tangan kita menjadi terang yang memberkati, kaki kita menjadi terang yang memberkati. Kehidupan kita yang firman Tuhan katakan, maka teranglah seluruh tubuhmu, teranglah seluruh kehidupanmu untuk bisa memberkati orang banyak. Sahabat seperjalanan, ingat baik-baik, menjadi matahari. Matahari mengorbankan dirinya sendiri. Dia terbakar dan satu hari kelak nanti, sesuai dengan ilmu pengetahuan astronomi, matahari ini usianya sudah setengah parobaya, sudah menjalani setengah daripada kehidupannya, dan satu hari kelak nanti matahari akan padam. Alam semesta ini akan berhenti, dan semua alam itu akan kembali kepada Tuhan, dan kita pun akan kembali kepada Tuhan. Biarlah tatkala kita bertemu dengan Tuhan, kita menjadi pribadi seperti matahari yang memberikan sinarnya untuk memberkati banyak orang, dan bukan membawa luka dan kemudian membawa hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Mari sahabat seperjalanan, kita menjadi matahari. Kita berdoa, Bapa dalam surga, jadikan kami menjadi matahari lewat mata kami semua, melihat segala sesuatu dengan benar, sehingga kehidupan kami menjadi cahaya yang menerangi. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu dari Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat menjadi matahari, memberkati dengan sinar dan manfaat yang Engkau berikan kepada orang banyak. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.